Halo, saya Fadila Nur Afifa kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan. Pemirsa, inilah Spill the News lengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan Cengkareng. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan virus corona. Kecamatan Cengkareng menjadi salah satu kelurahan dengan kenaikan kasus positif COVID-19 tertinggi di Jakarta Barat. Lurah Cengkareng Timur, Ardi Muhur mengatakan akan menertibkan pedagang kaki lima di wilayah Cengkareng Timur. Pasar Rakyat Jalan Baru yang berlokasi di Ruko Mutiara Taman Palem Raya berhasil ditertibkan oleh petugas. 3 pilar digerakkan dalam upaya mencegah adanya bentrokan antara pedagang kaki lima selama pembongkaran dilakukan. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat mengatakan, penertiban ini dilakukan dalam rangka mengurangi kerumunan yang diharapkan dapat menekan tingginya angka positif COVID di wilayah Cengkareng. Sebelum melakukan penertiban, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan meminta kepada para pedagang kaki lima untuk segera mengosongkan lapak mereka hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, vaksinasi tengah digencarkan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan guna mencegah tingginya angka penyebaran kasus virus corona yang belakangan ini mencetak rekor baru. Ratusan warga mengikuti vaksinasi yang diadakan di salah satu posko vaksinasi dinamis yang berlokasi di apartemen City Park, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Vaksinasi kali ini diikuti oleh 600 orang, baik lansia maupun masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Kegiatan vaksinasi massal ini ditujukan guna memperluas pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity, sekaligus sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona yang saat ini grafiknya sedang meningkat di wilayah Cengkareng. Untuk menyokong lokasi vaksinasi statis, sejumlah tempat difungsikan sebagai posko vaksinasi dinamis. Sementara itu, kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Ya, vaksin sih sebenarnya baik sih buat diri sendiri sama masyarakat. Terutama kan sekarang lagi pandemi nih, lagi heboh-hebohnya. Nah, sebenarnya sih buat vaksin itu wajib sih, harus dilakuin. Untuk hari ini di lokasi apartemen City Park itu kita masuk dalam kategori ya dinamis besar. Dinamis besar itu targetnya minimal 600. Vaksinasi terus digencarkan di wilayah Jakarta. Sejumlah lembaga berkolaborasi guna mendukung pemerintah dalam program percepatan vaksinasi. Sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Gereja Kristus Yesus Greenfield yang berlokasi di perumahan Greenfield, Kelurahan Durikepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, mulai dipadati oleh masyarakat yang akan divaksin. Anggota DPRD Jakarta, Imam Mahdia, bersama BTP Foundation, bekerja sama membuka sentra vaksinasi ini dalam rangka mendorong program vaksinasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 2.000 dosis vaksin Sinovac telah disiapkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin tahap pertama maupun tahap kedua. Program vaksinasi ini sudah dibuka untuk anak usia 12 tahun hingga lansia. Nah, masyarakat yang ingin diberikan vaksin dapat langsung datang untuk mendaftarkan diri dengan membawa KTP ataupun kartu keluarga. Sebelum diberikan vaksin, masyarakat biasanya melalui beberapa proses, diantaranya melakukan registrasi, pengecekan suhu tubuh, tensi darah, serta melakukan screening. Nah, nantinya tenaga kesehatan yang akan memutuskan apakah orang tersebut layak atau tidak diberikan vaksin. Saat ini telah terhubung bersama kami salah seorang relawan percepatan vaksinasi. Setelah yang satu ini. Acara vaksinasi hari ini itu yang menyelenggarakan adalah Ibu Imam Mahdia selaku dari anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E yang bekerja sama dengan Yayasan BTP Foundation, lalu juga dengan pihak dari
Gereja Kristus Yesus Greenfield. Nggak lupa juga kita bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, lalu juga Kementerian Kesehatan. Pemirsa, buat Anda pecinta makanan manis ataupun gurih, jajanan satu ini bisa banget untuk kalian coba. Namanya martabak pecenongan 78. Nah, selain tekstur kulitnya yang lembut dan rasanya yang juga nikmat, martabak ini juga memiliki varian rasa yang beragam. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di depan Ruko Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, di sini katanya ada tempat makan martabak enak. Daripada penasaran, yuk ikutin. Sepintas, martabak pecenongan 78 ini tidak nampak berbeda dengan martabak pada umumnya. Akan tetapi, keunggulannya terdapat pada tekstur kulitnya yang lembut dengan bubuhan topping yang menggugah selera. Pasalnya setiap porsi martabak disajikan dengan isian yang melimpah ruah. Bosan dengan rasa martabak yang itu saja? Jangan khawatir. Martabak manis yang disajikan di kedai ini memiliki banyak varian rasa, seperti martabak pandan jagung keju, martabak pisang, Nutella, dan masih banyak yang lainnya. Dijamin deh Anda pasti tidak akan bosan. Oh, lebih empuk dan lebih tebal isinya. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari Rp55.000 hingga Rp150.000 per porsi. Untuk dapat memesan martabak ini, Anda cukup datang langsung ke tempat atau pesan melalui aplikasi. Toko martabak ini hanya melayani takeaway atau delivery. Makasih, Kak. Fadila Nur Afifa dari Jakarta melaporkan. Nah, karena kita lagi PPKM, kita makannya di rumah ya. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada edisi Spill the News hari ini. Terus saksikan Spill the News setiap Senin hingga Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Fadila Nur Afifa, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.